Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, teman-teman semuanya, segala profesi, segala aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah yang senantiasa kami muliakan, senantiasa kami ta'zimi, kami taati, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu di kesempatan ini, diberikan rahmat, petunjuk, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya ditetapkan iman dan Islamnya. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dalam mengarungi kehidupan ini kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik atau tema tentang Syiah. Ya, saya beri judul mengapa mereka membenci Syiah? Apakah mereka terinfeksi virus Salafi Wahabi? Ya. Nah, mengapa ada di antara golongan manusia mereka juga mengaku sebagai Sunni, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai Aswaja, tapi gemar menebar kebencian kepada saudaranya, bahkan sesama muslim, hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan madhab. Nah, ini yang faktanya terjadi, realnya di masyarakat kita. Ya, kenapa mengaku sebagai muslim, bahkan mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi suka menebar kebencian kepada sesama muslim? Padahal kita tahu, kita saja sebagai muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin toleransi kepada non-muslim, ya, kepada orang yang berbeda keyakinan. Al-Quran memerintahkan itu untuk toleransi. Tapi kenapa kita sesama muslim yang jelas-jelas adalah ahlul qiblah, yang jelas-jelas mushafnya sama, Al-Qurannya sama, tapi kenapa kemudian menebar kebencian? Seperti Sunni yang menebar kebencian kepada saudaranya yang berfaham Syiah. Bahkan juga mengatakan Syiah ini sebagai kafir, sesat dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang saya anggap perlu untuk diluruskan. Ya, yang benar-benar Sunni atau benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu dia tidak akan pernah menebarkan kebencian kepada siapapun, baik kepada muslim maupun non-muslim. Apapun madhabnya, entah itu Sunni, entah itu Syiah, entah itu berfaham yang lain, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin menebarkan kebencian. Kalau ada yang dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menebarkan kebencian, maka jelas dia bukan Aswaja, apalagi menebar kebencian kepada Syiah. Kalaupun misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni menghadapi celaan-celaan dari kelompok Salafi Wahabi misalnya, maka itu bukan atas dasar kebencian, tapi itu ada atas dasar untuk mempertahankan keyakinan, mempertahankan pendapat, karena didahului oleh kelompok Salafi Wahabi yang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Maka Aswaja punya kewajiban untuk menjawab segala serangan-serangan dari kelompok Salafi Wahabi.
Jadi jelas Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyimpan kebencian kepada aliran apapun dia. Ya, baik kepada Syiah maupun kepada Salafi Wahabi. Tapi kalau misalnya Salafi Wahabi kok nantang-nantang, bahkan menuduh amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja atau Nahdlatul Ulama ini amalan sesat, tidak ada dalilnya, bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya, ya maka jelas kewajiban Ahlussunnah wal Jamaah Sunni untuk menjawab serangan-serangan mereka. Ya, jadi ini adalah perlawanan yang adil. Ya, itu. Maka kemudian kalau ada mengaku Sunni menebar kebencian, maka dia perlu ditanyakan kesuniannya. Apakah benar dia adalah orang Aswaja? Jangan-jangan dia hanya sekedar mengaku saja. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus tidak akan pernah menebar kebencian kepada siapapun, walaupun dia niatnya untuk menjaga, melindungi masyarakat dari serangan manapun, melindungi masyarakat kaum Ahlussunnah wal Jamaah dari Salafi Wahabi maupun Syiah, maka tidak diperkenankan kemudian membalas atau menebar kebencian kepada orang yang berbeda. Nah, maka kita tahu yang selama ini beredar kebencian atau narasi yang menjelaskan tentang kesesatan Syiah misalnya, narasi-narasi yang menyudutkan kelompok Syiah misalnya, itu mayoritas bersumber dari Salafi Wahabi. Ya, misalnya menuduh Syiah bukan Islam, Syiah kafir, Syiah murtad misalnya, maka itu dominan literatur yang didapatkan adalah bersumber dari Salafi Wahabi. Karena kita tahu salah satu satu-satunya sekte di muka bumi ini yang dia mengaku sebagai Islam yang menebar kebencian adalah Salafi Wahabi. Kita tahu bagaimana watak atau karakter dari Salafi Wahabi yang sangat membenci Sunni, membenci Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan sesat, bid'ah, kafir, musyrik, munafik dan sebagainya. Itu sudah langganan didapatkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, jadi kepada Sunni mereka mengecap sebagai ahli bid'ah atau sesat, kepada Syiah mereka mencap sebagai bukan Islam atau sebagai kafir. Nah ini, jadi sebagai Sunni kita semuanya harus paham narasi-narasi buruk yang ditebarkan oleh kelompok Salafi Wahabi, narasi-narasi provokatif, ya, untuk memecah belah umat Islam agar umat Islam ini senantiasa bermusuhan dengan segala pemahaman yang mereka miliki, agar fanatik kemudian menyerang sesama umat Islam. Nah ini, maka siapapun dia yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaknya untuk banyak belajar, ya, banyak membuka literasi. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, atau hanya mengambil referensi hanya salah satu seorang tokoh, salah satu ulama saja. Karena kita tahu ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah jumlahnya sangat banyak sekali, sangat dominan, bahkan ribuan yang tak terhitung jumlahnya, yang itu perlu untuk kita pelajari segala ilmunya. Jadi hanya kemudian mengambil satu referensi, satu guru, kemudian dia adalah Sunni yang kebetulan dia membenci Syiah, menyerang sana sini Syiah karena minimnya pengetahuan, akhirnya kita kemudian hanya karena berguru kepada satu orang akhirnya ikut-ikutan membenci Syiah. Maka perlu untuk memperbanyak literasi, memperbanyak sumber bacaan, pemahaman, sehingga tidak terkungkung kepada fanatisme aliran, fanatisme mazhab, apalagi dia mengaku sebagai Sunni. Ya, ambillah guru dari Ahlussunnah wal Jamaah sebanyak-banyaknya, sehingga pemahaman kita lebih luas, pemahaman kita lebih terbuka, sehingga tidak membenci setiap orang yang memiliki pemahaman yang berbeda.
Nah, maka harus berhati-hati yang disebarkan oleh kelompok Salafi Wahabi agar kita ini saling mencaci maki, saling membenci, terutama antara Sunni dan Syiah. Itulah yang disukai oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, padahal kita tahu munculnya Sunni dan Syiah adalah lahir karena dulu konflik di antara Ahlul Bait dengan sahabat Nabi, yang itu adalah konflik yang sangat merugikan umat Islam. Jangan sampai konflik-konflik itu kemudian akhirnya terulang sampai kita, sampai anak keturunan kita, anak cucu kita nanti. Ya, itulah yang paling disukai oleh kelompok Salafi Wahabi. Jangan sampai kemudian ada pembunuhan, saling serang, saling menghina, caci maki hanya karena kita perbedaan madhab, perbedaan aliran. Ya, yang terjadi pembunuhan, kemudian permusuhan di antara umat Islam di masa dahulu, masa silam, antara Sunni dan Syiah, bahkan kemudian seperti putra dari Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang kemudian membantai Sayyidina Husain. Ini karena unsur politik, karena kebencian yang kemudian itu akhirnya turun sampai kepada kita semuanya. Jangan sampai itu kemudian terulang kembali, karena yang rugi adalah umat Islam itu sendiri. Maka berhati-hati dalam mengambil referensi, mengambil sumber bacaan, terutama harus berhati-hati yang manakala kebanyakan berita yang bertebaran itu adalah kebencian, narasi kebencian kepada Syiah, itu bersumber dari Salafi Wahabi. Ya, jangan sampai kemudian mengaku sebagai Sunni atau mengaku sebagai Aswaja, tapi kemudian terinfeksi oleh virus Salafi Wahabi sehingga dia menjadi Asrabi. Apa itu Asrabi? Yaitu Aswaja rasa Wahabi. Mengaku Aswaja tapi menebar kebencian kepada sesama umat Islam, sesama Ahlul Qiblah, hanya karena perbedaan pendapat. Kemudian ada yang mengatakan Syiah itu kafir, Syiah itu sesat. Syiah yang kafir yang seperti apa dulu? Kita harus objektif dalam menilai. Jangan serampangan, jangan asal membabi buta, asal tuduh sana sini, karena minimnya literasi, minimnya pemahaman, minimnya sumber bacaan. Kita tahu mayoritas ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun berbeda dengan Syiah, ya mereka tidak pernah membenci Syiah. Walaupun memang ada di antara dalam tubuh Syiah ini juga ada aliran yang menyimpang, yang suka mencaci maki, menghina sahabat Nabi, menghina Aisyah misalnya. Kemudian juga ada Syiah yang memang kafir, yang mereka mengatakan Al-Quran yang saat ini adalah palsu misalnya, mengalami distorsi atau perubahan Al-Quran, penambahan atau pengurangan, atau tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia mengakui kenabian dari Sayyidina Ali misalnya, ya jelas itu adalah Syiah yang kafir, keluar dari Islam. Tapi kemudian kalau selama ini Syiah yang ada di Indonesia baik-baik saja, tidak pernah menghujat, tidak pernah memusuhi Sunni, kemudian akhlak mereka baik, menjaga persatuan, menjalin hubungan, saling menghormati, toleransi, tidak menghujat para sahabat, maka kemudian apakah kita kemudian akan memusuhi mereka? Maka tidak ada alasan kemudian kita menabuh genderang peperangan kepada Syiah, yang jelas-jelas Syiah tidak memusuhi Sunni. Maka harus berhati-hati dalam mengambil sumber referensi. Jangan sampai referensi kita adalah bersumber dari Salafi Wahabi. Maka harus berhati-hati. Kalau ada narasi kebencian kepada Syiah, mengkafirkan Syiah, mengatakan Syiah bukan Islam, maka itu dominan sumbernya adalah dari Salafi Wahabi. Maka hendaknya kita semuanya, marilah kita saling menghormati, kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam dengan berbagai macam pemahaman, berbagai macam tafsir yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya Islam dengan segala kekayaan tafsir, kemudian jangan sampai kita saling membenci, sampai kita akhirnya saling berperang. Jangan sampai kemudian kita akhirnya saling bunuh-membunuh hanya karena perbedaan pemahaman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.
Maka agar kita bisa lebih moderat, tidak ekstrim, tidak fanatis buta, hendaknya untuk memperbanyak literasi, memperbanyak sumber bacaan, mengambil referensi dari ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat begitu banyak. Jangan sampai fanatisme hanya kepada satu guru, akhirnya kita juga ikut-ikutan membenci. Nah, itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan dalam menyampaikan. Salam ukhuwah. Apapun alirannya, hendaknya kita untuk saling menghormati. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.